Selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kebaktian hari Natal kita pada pagi yang sungguh istimewa hari ini. Kita akan mengadakan ibadah Natal kita secara maya pada pagi hari ini menerusi saluran YouTube dan Facebook Lutung Baru. Kita juga mengalu-alukan kedatangan semua kita. Dan buat yang pertama kali, selamat datang dan selamat bertemu di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Tanggal 25 Desember, hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Mari kita menyambut Dia dengan hati yang terbuka dan penuh dengan sukacita. Selamat Hari Natal. Shalom, keluarga besar LBC BM. Ada sukacita. Mari kita beri tepukan yang gemuruh untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selamat bertemu dan selamat menyambut hari Krismas. Tentu kita semua sangat teruja setelah 12 bulan kita nantikan hari yang mulia ini. Bukan begitu? Sebagai umat pilihan Allah, kita pasti tahu bahwa Dia tinggal bersama kita. Firman Tuhan juga telah mengatakan melalui Nabi Yesaya dalam nubuatannya di dalam Yesaya 9 ayat 1 dan 2, dan juga Yohanes merekodkan kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesaya 9 ayat 1 yang kedua berkata, "Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain." Ayat 2, "Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar." Dan Yohanes 8 ayat 12 juga mengatakan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ada amin, saudara? Haleluya, kita puji Tuhan bahwa kita mempunyai hidup di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah menyatukan kami pagi ini, di mana kami penuh dengan kesukaan. Engkau telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, Imam Agung yang telah menyinari dunia yang kian lama dalam kegelapan. Tuhan, jamah setiap hati kami yang hadir pada pagi ini, Tuhan, di mana saja umat-Mu berada mendengar sebaran berita baik ini, berita keselamatan yang hanya didapati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakai semua hamba-Mu agar menjadi saluran berkat keselamatan ini, sehingga tidak seorang pun terlepas dari pelukan-Mu Bapa. Setiap yang melayani juga kami doakan supaya Engkau mengurapi mereka dan pakai mereka untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah kami, melayani kami dari pemulaannya hingga selesainya ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu dan demi nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua umat Tuhan katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Hai, shalom dan selamat pagi Jemaat Lutung Baru dimanapun Anda berada. Pada pagi ini kita merasa bersyukur dan bersukacita karena hari ini merupakan hari yang begitu istimewa bagi kita semua. Bukan saja kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus,
Tapi pada pagi ini, mari kita bersama-sama dengan saya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus karena Sang Penebus telah datang. Mari kita bergemar dan bersorak. Dengan saya kita naikkan satu lagu, Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia. Yesus yang perintahkan dunia, dengan anugerahnya ternyata kuasa yang mulia. Ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Dunia gemar dan soraklah sekali lagi. Dunia gemar dan soraklah, Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, sekalian nyanyilah, karena Yesus telah lahir untuk kita. Amin. Mari kita teruskan pujian kita dengan satu lagi lagu pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Ada amin? Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah kita yang hidup hari ini sampai Maranatha. Dan seterusnya kita akan mendengar sedikit daripada firman Tuhan yang akan dibawa oleh pastor kita. Dan masa seterusnya saya ingin serahkan kepada pastor. Shalom dan selamat pagi keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Selamat hari Christmas kepada semua umat Tuhan yang dikasihi. Selamat beribadah pada pagi yang indah dan istimewa ini. Dimanapun kita berada merayakan Christmas pada tahun ini, Immanuel Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh kerana keadaan pandemi COVID-19 ini, kita masih menyambut hari Christmas dengan mematuhi SOP yang telah diberikan kerajaan kepada kita. Pada pagi ini, saya membawa kita membaca teks kita pada pagi ini yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 20. Tema kita diambil dari ayat 10 hingga 11. Tema kita Yesus Juru Selamat Dunia. Mari saya membawa kita membaca bersama-sama teks kita. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dimukusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Kita telah membaca dari teks kita tadi, kata-kata pesanan yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala yang sedang menjaga ternak mereka di padang. Mesej dari malaikat itu adalah, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pada pagi ini, kita semua bersama umat Tuhan di seluruh dunia bersukacita, bergembira, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Di dalam dunia ini banyak perkara yang menakutkan kita. Itulah mesej yang disampaikan oleh malaikat. Pesanannya supaya kita tidak takut. Karena hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus adalah Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Itulah tujuan Dia lahir ke dalam dunia, untuk menyelamatkan kita manusia yang penuh dengan ketakutan oleh kerana keadaan kita, dosa dan kegelapan yang menaungi kita. Juru Selamat adalah seorang penyelamat. Juru Selamat juga disebut sebagai penglepas atau deliverer. Juru Selamat juga seorang disebut penebus atau redeemer kita. Yesus adalah Kristus. Kristus berarti Mesias ataupun yang diurapi Allah. Kenapa dunia memerlukan seorang penyelamat? Dunia perlukan seorang yang menyelamatkan dia dari kegelapan oleh karena dosa. Dan dosa memisahkan manusia daripada Allah. Dosa di dalam hati manusia yang membawa penderitaan, kematian dan sebagainya di dalam dunia. Dan dosa harus diselesaikan untuk menyelamatkan, membebaskan manusia. Dan kita manusia tidak dapat membebaskan diri kita dari masalah dosa ini. Allah melihat kita dibelenggu oleh dosa dan diam di dalam kegelapan. Dia oleh karena kasih Allah, Dia telah memberikan anak tunggalnya, Yesus, untuk kita. Dosa itu telah merebak ke dalam dunia bila manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa dengan melanggarkan perintah Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Akibat dosa ini adalah maut. Hanya Yesus dapat membebaskan kita dari dosa dan akibat dosa, yaitu kematian kekal. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 mengatakan, "Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan
kita sekalian. Inilah sebabnya kita sungguh memerlukan juru selamat dalam kehidupan kita. Keadaan kita di dalam dunia ini ditekankan lagi di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Dia mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kita manusia yang berdosa memerlukan penyelamat, penebus, pelepas kita. Dalam Roma pasal 3:23, kerana semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Inilah keadaan kita manusia. Dan dosa membawa maut bagi kita manusia. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Kita perlu diselamatkan dari kematian kekal. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Kita bersyukur dan memuji Allah oleh kerana kelahiran Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa dan dari akibat dosa, yaitu maut kekal. Yesus datang dalam Yohanes pasal 12 ayat 47b berkata, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Inilah kedatangan bayi Yesus yang lahir untuk menyelamatkan dunia. Yesus datang untuk menghapuskan dosa kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29b mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kita tahu Tuhan Yesus lahir, Dia telah mengkabarkan berita keselamatan, jalan kebenaran kepada kita manusia. Dia telah mati dan telah dikuburkan, dan Dia bangkit dan sekarang berada bersama Allah Bapa di surga, dan Dia akan datang kembali. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 berkata, dan Ia adalah pendamaian kita untuk segala dosa kita. Sekali lagi saya baca 1 Yohanes 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Inilah bayi yang lahir. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia membawa kita berdamai dengan Allah, dengan menebus kita dari segala dosa kita. Dosa kita ditimpakan di atasnya. Yesus menyelamat dunia dengan membawa terang ke dalam dunia yang gelap oleh dosa. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dunia berada di dalam kegelapan oleh kerana dosa. Dosa adalah melanggar perintah Allah, memberontak terhadap kehendak Allah. Dan Yesus Kristus lahir membawa terang ke dalam dunia. Yesus sebagai terang dunia memimpin kita kepada kebenaran. Hanya Yesuslah yang nama yang telah diberi yang dapat menyelamatkan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 hingga 2, dia berkata demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita memuji Tuhan. Dan Yesus menyelamatkan kita dari genggaman kuasa kegelapan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 13-14, dia mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam
kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita bersyukur atas penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan kita telah dipindahkan daripada kuasa kegelapan. Yesus telah melepas kita dari kuasa kegelapan dan pindahkan kita ke dalam kerajaan Yesus Kristus, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dia mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah Yesus juru selamat kita yang kita raikan, yang membawa sukacita kepada kita, karena Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Dan Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kita dilepaskan dari kuasa iblis oleh kuasa Yesus Kristus, sebab Allah menyertai dia. Sungguh kita sangat bahagia memiliki juru selamat yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Kita diselamatkan daripada dosa, kita diselamatkan daripada maut, kita dilepaskan daripada genggaman kuasa kegelapan. Inilah tujuan juru selamat kita lahir ke dalam dunia. Sebagai penutup, kita membaca daripada Yesaya 43 ayat 11 hingga 12, kata-kata Allah, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada-Ku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengkabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Inilah peringatan Allah kepada umat Israel, bahwa hanya dialah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada dia. Dan pada pagi ini, sekali lagi kita sebagai umat Tuhan diingat, tidak ada juru selamat selain daripada Allah kita, Tuhan kita. Allah lah yang memberitahukan melalui malaikatnya kepada gembala, dan pada hari ini melalui firman Tuhan, bahwa dia Tuhan, hanya dialah yang menyelamatkan, dan kitalah sebagai saksi-saksinya, dan bukanlah Allah-Allah asing yang ada di antara kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita manusia. Puji Tuhan. Dan Yesaya 45 ayat 21, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada-Ku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Allah memanggil kita datang kepada Dia. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Inilah suara Allah kepada kita pada pagi Krismas ini, supaya kita datang kepada Allah kita, karena hanya Dialah juru selamat kita, yang dapat menolong kita, melepas kita dari genggaman dosa, dari kegelapan dunia ini, daripada kematian kekal, daripada genggaman kuasa iblis. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang, untuk menyelamatkan kita. Marilah kita datang, merendahkan diri kita, berpaling daripada dosa, berpaling daripada dunia ini, dan datang kepada Allah, menerima Dia, percaya Dia, dan memberi ruang dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengambil masa ini untuk datang berdoa bersama-sama di pagi Krismas ini. Biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, dan biarkan Dia datang membawa terang ke dalam hidup kita dan membawa pembebasan
bagi kita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau ya Allah. Pada pagi Christmas hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia bersukacita, bergembira, bersyukur karena kami telah diselamatkan oleh Juru Selamat yang telah lahir pada hari Christmas yang kami raikan, yaitu Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memindahkan kami dari dunia kegelapan, dari genggaman dosa kami, dan Engkau membawa kami ke dalam terang-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa dosa-dosa kami telah dihapuskan oleh Engkau Yesus, oleh darah-Mu Tuhan. Di saat kami datang mengaku dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, menghapuskan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dilepaskan dari segala genggaman kuasa kegelapan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Engkau Yesus Kristus. Terima kasih kerana Engkau Allah yang Immanuel ada berserta kami. Kami bersyukur kami diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami terus berdoa bagi ahli keluarga kami, suku bangsa yang masih belum lagi Tuhan mengenal kebenaran. Kami berdoa Roh Kudus Engkau menginsafkan semua mereka Tuhan akan kebenaran, akan dosa dan penghakiman. Terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan-Mu dalam hati kami masing-masing. Sertai kami semua dalam kami bergerak Tuhan, merayakan dan Engkau dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan memancarkan sinar terang-Mu di mana kami berada. Biarlah kami menerus hidup ini dengan penuh sukacita, mengetahui bahwa Engkau di dalam kami di dalam Engkau, Engkau Juru Selamat kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Hari Krismas. Segala pujian, hormat dan syukur kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami sudah selesai dalam ibadah-Mu Tuhan, dan kami percaya saat ini kami akan meraihkan bersama dengan keluarga dimanapun kami berada. Kami akan terus mengingat tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami juga Tuhan akan terus menyampaikan kebaikan Tuhan, Injil Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya saat ini dan waktu ini ya Tuhan, Yesus adalah sumber keselamatan kami, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan kami Tuhan mau seluruh jemaat Tuhan terus dikuatkan oleh firman-Mu dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah selesai dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita menjadi pembawa cinta, kasih damai dan terang bagi dunia. Selamat Hari Natal kepada kita semua. Semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan cinta dan damai. Immanuel, Allah berserta kita. Bye. Selamat Hari Natal.